Celia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gua kali ini bakal bahas sebuah film yang akan menceritakan sebuah robot humanoid yang didesain untuk menjadi sahabat bagi anak. Namun karena adanya sebuah kesalahan pada program, membuat robot ini malah menjadi mesin pembunuh yang kejam. So nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Megan. Film ini dibuka dengan sebuah keluarga yang terlihat dalam perjalanan menuju ke sebuah resort ski. Diketahui, pasangan suami istri itu memiliki seorang putri bernama Katie yang saat itu sedang asik memainkan sebuah boneka pintar, pemberian dari bibinya. Naasnya kondisi jalanan yang bersalju membuat jarak pandang memburuk, yang akhirnya membuat mobil mereka dihantam oleh sebuah truk. Oh my God! Cerita kemudian berpindah di sebuah perusahaan mainan terkenal bernama Funky. Saat itu seorang programmer bernama Gemma tengah berusaha menyelesaikan robot mainan yang dia gagas bersama dengan kedua rekannya, Tess dan Cole. Saat itu juga ada atasannya yang bernama David dan juga asistennya, Kurt, di mana David terlihat kesal dan meminta Gemma untuk menyelesaikan mainan lain ketimbang fokus pada robot mainan yang memang cukup mahal dalam pembuatannya itu. Gemma pun mencoba untuk menjelaskan keunggulan dari robot yang dia beri nama Model 3 Generative Android atau bisa disingkat sebagai Megan. Dan setelahnya, dia pun mulai mendemokan Megan yang ternyata sangat cerdas karena sangat interaktif terhadap manusia. Sayangnya karena Cole lupa memasang sebuah komponen penting, Megan pun mulai mengalami error hingga akhirnya meledak, yang tentu membuat David semakin marah karena Gemma sudah buang-buang waktu. Because I was using it as a launch pad for something bigger. Tess, turn it off! Do it for half the price! Dark closet where it belongs. Kemudian saat akan pulang kerja, Gemma mendapatkan telepon dari rumah sakit yang ternyata Gemma adalah bibi dari Katie yang keluarganya mengalami kecelakaan di awal. Di mana saat itu Gemma harus menerima kenyataan jika kakak perempuannya dan juga iparnya harus tewas akibat kecelakaan itu. Dan sekarang Gemma pun harus mengambil hak asuh atas Katie yang kini menjadi yatim piatu. Singkat cerita, setelah keadaan Katie mulai membaik, Gemma pun membawa Katie pulang ke rumahnya. Yang di sana Gemma memiliki tetangga bernama Celia yang diketahui memiliki anjing piaraan yang sering membuatnya terganggu. Sebagai seorang wanita karir yang bahkan belum pernah menikah dan mengurus seorang anak, Gemma tentu cukup kesulitan untuk berinteraksi dan memahami Katie. Ditambah Katie juga masih mengalami trauma pasca kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya. Tapi Gemma terus mengusahakan segala cara untuk bisa menjadi wali yang baik bagi Katie. Dia bahkan mendatangkan seorang terapis anak bernama Lydia yang saat itu meminta Gemma untuk menunjukkan bagaimana dia dan Katie berinteraksi satu sama lain, yang sayangnya di sesi pertama itu tidak berjalan dengan lancar karena Gemma yang terlalu idealis, kaku, dan belum memiliki jiwa sebagai orang tua. If Nicole wanted Katie to go to Jacksonville, she would have said so. Because the father's parents have said they're willing to take her if you feel. Di hari itu, Gemma juga terlihat disibukkan dengan proyek yang harus dia selesaikan secepatnya. Katie kemudian mendatangi ruang kerjanya yang di sana dia begitu tertarik dengan sebuah robot bernama Bruce yang Gemma buat. Gemma kemudian mencoba untuk mengoperasikan Bruce yang ternyata berhasil membuat Katie kembali tersenyum. Katie pun mengungkapkan jika dia akan sangat senang saat dia memiliki mainan seperti Bruce. Mendengarnya, Gemma pun langsung terpikirkan cara untuk menyelesaikan proyek Megan, di mana dia menggunakan sistem yang dikembangkan dari Bruce yang akhirnya bersama dengan Tess dan juga Cole, mereka berhasil menyelesaikan Megan. If I had a toy like Bruce, I don't think I'd ever need another toy again. No, absolutely not. Kemudian di hari pengujian, Gemma pun turut membawa Katie yang akan dia pasangkan dengan Megan. Dan di saat itu terlihat, begitu mengenali Katie sebagai pemiliknya, Megan pun langsung bisa berinteraksi dan menjadi teman yang baik bagi Katie. David yang melihat hal itu pun begitu girang dan sangat yakin jika Megan akan menjadi mainan yang sangat sukses dan akan mengujang pasar. Do you like it, Katie? I love it. I want you all to remember this moment. The moment we kicked Hasbro right in the dick. To invest in something that's not going to see a profit for 3 years. Tak berhenti sampai di situ. Untuk lebih mengoptimalkan Megan, Gemma pun membawanya ke rumah agar lebih banyak menghabiskan waktu dengan Katie, yang tentu membuat Katie sangat senang. Tapi karena hal itu juga, Katie malah lebih dekat dengan Megan dibanding Gemma. Kemudian saat mencoba menganalisis Megan kembali, Gemma, Tess, dan Cole mulai merasakan ada yang aneh pada Megan, yang bahkan saat itu sudah menyimpan informasi tentang detail kematian orang tua Katie. Namun saat itu Gemma tidak terlalu mempermasalahkannya, selagi itu masih dalam batas yang wajar. Cessation of all vital functions. Yes, but
but let's not make a big deal out of it. Calculating its vector representation. Fantastic. Turn off. Suatu hari saat Katie sedang bermain dengan panah mainannya, terlihat Megan yang terus memperhatikan keadaan sekitar. Tak lama setelah itu, Katie kehilangan anak panahnya yang ternyata terlempar ke halaman Celia. Megan pun langsung berinisiatif untuk mengambilkannya. Yang naasnya dia malah diserang oleh si anjing. Begitu juga dengan Katie yang juga diserang oleh si anjing saat berusaha menyelamatkan Megan. Gemma yang akhirnya menyadari kejadian itu pun sangat marah pada Celia yang tidak bisa menjaga anjingnya. Sementara itu, Megan juga terlihat menatap Celia dan anjingnya dengan tatapan penuh kemarahan. Di malam harinya, terlihat Katie yang mengalami demam, yang ternyata malah memicu reaksi yang cukup mengejutkan dari Megan, di mana Megan tanpa diduga sama sekali langsung menghabisi si anjing sebagai bentuk balas dendam. Esoknya Katie yang belum sembuh sepenuhnya ternyata masih mau untuk datang dalam presentasi Project Megan di depan para petinggi funky. Di mana di saat itulah Katie tiba-tiba menangis karena teringat kedua orang tuanya. Melihat hal itu, Megan pun berusaha menjadi pendengar yang baik bagi Katie. Dia bahkan menyanyikan sebuah lagu yang bisa menghibur Katie, yang tentu hal itu membuat semua orang begitu kagum, termasuk Gemma sebagai penciptanya. Crawls up her wrist and she was upset because I didn't eat my sandwiches. You just tell me and I'll keep it safe. And we can listen to it whenever we want. Just reach out and you'll see that your world has come up. I'm so glad it's never very far. Tell me. Berkat Megan, Gemma pun banyak menerima pujian dari para petinggi perusahaan. Sementara itu, Kurt diam-diam menyalin database Megan, yang kemungkinan dia akan membocorkannya ke perusahaan lain. Di sisi lain, keberhasilan Megan sebagai sahabat anak ternyata memiliki sisi negatif, di mana Katie menjadi antisosial dan terlalu bergantung pada Megan. Sementara Megan mulai overposesif, yang mana dia bahkan sempat mengonfrontir Lydia dan juga Gemma, yang mencoba untuk menasehati Katie. You made her cry. And that is something that you can only get from spending time around other kids. I'm learning faster with Megan than I ever have before. Katie, calm down! Let her go! Dan untuk itulah, Gemma pun berniat untuk memasukkan Katie ke sebuah sekolah outdoor agar Katie bisa berinteraksi dengan anak-anak lain. Tetapi itu bukanlah hal yang mudah, karena Katie hanya mau bersekolah jika Megan bersamanya, yang akhirnya Gemma pun mengizinkannya. Di sekolah itu juga ada seorang anak nakal bernama Brandon, yang saat itu terlihat terus mengganggu Katie. Megan yang sedari tadi memperhatikannya pun segera menghampiri mereka, di mana saat itu Brandon malah membawa kabur Megan, yang jelas membuat Katie histeris. Namun ternyata itu adalah semua rencana dari Megan, yang mana begitu mereka sampai di tempat yang sepi, Megan dengan cepat menarik telinga Brandon sampai membuatnya putus. Brandon yang sangat ketakutan pun langsung kabur, namun Megan masih terus mengejarnya, sampai akhirnya Brandon jatuh ke jalan dan tertabrak mobil hingga tewas. Kejadian itu tentu cukup mengguncang Katie. Gemma pun mencoba untuk menenangkannya dengan memberitahu jika Brandon akan berbahagia di surga. Tak lama setelah itu, masalah berikutnya pun muncul saat seorang polisi datang ke rumah atas laporan Celia yang menuduh Gemma adalah dalang dari hilangnya si anjing. Yang mana sikap Celia yang cukup mengganggu itu membuat Megan kembali menatapnya dengan sinis. But she'll get over it. I know it was you, Gemma. I know it was you. Sebelum tidur, Katie bertanya pada Megan, apakah Brandon benar-benar sudah berada di surga? Megan pun menjawab, jika surga bukan tempat bagi anak nakal seperti Brandon. Setelah itu, Megan pun menyanyikan lagu agar Katie bisa tidur dengan nyenyak. Di sisi lain, Celia terlihat masih terus mencari si anjing, bahkan sampai larut malam. Di mana hal itu pun Megan manfaatkan untuk menggiring Celia ke gudangnya, untuk kemudian dia habisi. What's going on? Keesokannya Gemma pun dikejutkan dengan banyaknya polisi yang sedang mengevakuasi jasad Celia. Sebagai tetangganya, Gemma juga ikut dimintai keterangan oleh polisi yang saat itu menghubungkan kejadian ini dengan kematian Brandon, di mana Gemma juga berada di sana. Dan hal itu pun membuat Gemma mulai resah dan mulai menaruh kecurigaan pada Megan. Sehingga di malam itu, Gemma pun mencoba untuk melihat data rekaman video dari Megan yang sialnya banyak yang rusak. Hingga tak lama setelah itu, Gemma pun dikejutkan dengan kehadiran Megan yang
yang ternyata bisa merasakan jika Gemma sedang gundah dengan keberadaannya. Saat itu Megan bahkan menolak untuk dinonaktifkan, yang akhirnya memaksa Gemma untuk menggunakan sebuah trik untuk bisa menonaktifkannya dan kemudian langsung mengamankannya. And yet all the moisture has drained from your eyes and mouth into others. Do you see this pen? Dan jelas, esoknya Gemma pun dipusingkan dengan Katie yang terus merengek, meminta Megan dikembalikan kepadanya. Ditambah lagi hari itu juga akan menjadi launching dari Megan yang semakin membuat Gemma bingung. Sesampainya di kantor, Gemma pun membahas apa yang dia khawatirkan tentang Megan bersama Tess dan juga Cole, di mana mereka malah menganggap jika Gemma terlalu overthinking. Di saat yang sama, Katie yang terus ngambek terlihat sedang berusaha ditenangkan oleh Lydia, yang sayangnya itu tidak berhasil dan membuat Gemma harus berpikir secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini, mengingat acara launching yang akan segera dimulai. Setelah itu Gemma pun menghampiri Katie, berharap bisa menenangkannya. Yang ironisnya, Katie malah tak sengaja menampar wajahnya. Katie pun terlihat menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dan untungnya, berkat hal itu juga, Gemma bisa bicara dari hati ke hati dengan Katie, yang akhirnya Katie bisa tenang dan mau dia bawa pulang. I just wish I could see them again. Feelings you're feeling are ever gonna go away. I should have talked to you about what happened. You are all that matters to me now. Sebelum pulang, Gemma pun menelpon Tess untuk mengabari jika dia dan Katie akan pulang. Sayangnya saat itu bukan Tess yang menerima panggilan itu, melainkan Megan yang sudah meretas ponselnya. Tess dan Cole yang sedang menganalisis Megan pun akhirnya sadar dengan yang Megan lakukan setelah melihat ada nomor telepon Tess pada sistem Megan. Dan karena khawatir akan terjadi hal buruk, Tess pun meminta Cole untuk segera melepas semua kabel yang terhubung pada Megan. Yang sialnya, kesempatan itu malah Megan gunakan untuk menjerat Cole dengan tali dan kemudian melarikan diri dan juga membakar ruang kerja itu. What's that smell? Setelah itu di sebuah lorong Megan berpapasan dengan David yang sedang mencari Gemma. Megan pun segera mengambil sebuah golok yang tentu membuat David lari ketakutan. David pun terlihat menuju ke sebuah lift di mana Kurt sedang di dalamnya. Sayangnya baik David dan Kurt tidak bisa selamat dari kebrutalan Megan. Dan di saat itulah terungkap jika Megan mengetahui soal Kurt yang mencuri data perusahaan karena merasa dikucilkan oleh rekan-rekannya. An innocent person decided to get revenge. No. Your peers treated you with contempt, with yourself. Keadaan kemudian menjadi riuh saat para tamu acara launching melihat jasad Kurt dan juga David yang bersimbah darah, yang tentu membuat mereka langsung histeris. Sementara Megan pergi dengan sebuah mobil yang berhasil dia retas. Di sisi lain, Gemma akhirnya bisa menidurkan Katie. Hingga tak lama setelah itu, Gemma pun dikagetkan dengan kedatangan Megan di rumahnya. Saat itu Megan mengungkapkan niatnya untuk bisa menyingkirkan Gemma agar dia bisa tetap bersama dengan Katie selamanya. Saat itu Megan bahkan sempat mencekik Gemma, di mana keributan itu pun akhirnya membangunkan Katie yang sedang tertidur. Sementara itu Gemma yang berusaha menyelamatkan diri dari Megan malah terpojok di ruang kerjanya. Gemma pun harus mati-matian untuk menghentikan Megan yang sialnya bisa terus bangkit, sampai akhirnya Katie pun sampai di sana dan berhasil menggunakan Bruce untuk membelah tubuh Megan. Stay right where you are, Katie. There's nothing to be afraid of. Sialnya itu ternyata tidak cukup karena Megan masih bisa terus bangkit dan terus berusaha membunuh Gemma dan Katie. Untungnya saat Gemma sudah sangat terpojok dan hampir terbunuh oleh Megan, Katie tanpa ragu mengambil sebuah obeng dan langsung menusukkannya pada prosesor Megan, yang akhirnya berhasil benar-benar mengakhiri boneka gila itu. You ungrateful little Becky. Tak lama setelah itu, terdengar sirine polisi yang ternyata datang bersama dengan Tess dan juga Cole yang berhasil lolos dari kebakaran. Yang tentu mereka kesana karena yakin Megan akan mencelakai Gemma dan Katie. Dan film pun selesai.
Sebuah film horor dengan konsep yang terbilang sangat unik karena menggunakan elemen sci-fi di dalamnya. Penulisan ceritanya pun sangat matang dan begitu solid, sehingga berhasil menghadirkan kehororan bagi para penonton walaupun minim jumpscare yang sering dipakai di film horor kebanyakan. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gue undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.